Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa ibarakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini sebuah pasal. Walil malikit tasarrufu fi milkihi tasarrufan la yadurru bijarihi. Bagi orang yang memiliki barang diperbolehkan dia menggunakan barang yang menjadi miliknya, tapi tasarrufan la yadurru bijarihi, satu penggunaan barang yang tidak membahayakan tetangganya. Jadi nggak boleh kalau seandainya sampai dia menggunakan barangnya tapi membahayakan tetangganya, tidak diperbolehkan. Waqtalafu fi tasarrufin yadurru, dan ikhtilaf para ulama pada masalah tasarruf, menggunakan barang yang dia miliki tapi membahayakan tetangganya. Ini bagaimana hukumnya? Fa ajazahu Abu Hanifah wa Syafi'i. Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i memperbolehkannya. Wa mana'ahu Malikun wa Ahmadu. Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal tidak memperbolehkannya. Contohnya bagaimana ini? Contoh barang, sesuatu yang membahayakan tetangganya. Jadi kalau pendapat daripada Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu memperbolehkan, tidak apa-apa. Sementara Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal tidak memperbolehkan. Contohnya bagaimana? Wa dzalika mithlu an yabniya hammaman aw ma'saratan aw mirhadan aw yahfira bi'ran mujawaratan li bi'ri syarikihi fayanqusu ma'uha lidzalika. Contohnya ini, ada orang ngebangun pemandian, hammam itu pemandian, sauna sekarang bahasanya, atau dia membangun ma'saratan, tempat untuk memeras daripada buah-buahan, au mirhadan, atau dia membangun WC, au yahfira bi'ran, atau dia menggali satu bi'ran, dibikin sumur, mujawaratan li bi'ri syarikihi, berdekatan dengan sumur daripada orang yang berserikat kepadanya. Dia punya tanah, kemudian ada orang yang berserikat barang-barang belinya menjadi tetangga ini orang. Ini bagaimana hukumnya? Kalau seandainya dia sampai bangun pemandian, sampai dia bangun tempat alat untuk meras buah-buahan, atau dia bangun WC, atau dia bangun kamar mandi, atau dia bangun sumur, atau dia bangun bi'ran. Nah, tapi dekatnya dengan dekat daripada sumur tetangganya ini, orang yang merupakan serikatnya. Fayanqusu ma'uha lidzalika, maka berkurang airnya dengan sebab hal itu. Ini bagaimana hukumnya? Bolehkah? Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhum memperbolehkannya. Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal tidak memperbolehkannya. Zaman dulu kan jauh-jauh ya, jauh-jauh tuh. Kalau sekarang sempit tanahnya udah dekat-dekatan tuh. Masih alhamdulillah ada pendapat daripada Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhum yang memperbolehkan tuh. Au yaftaha bihaitihi syubbakan yushrifu ala jahrihi fala yumna'u min dzalika litasarrufihi fi milkihi. Atau dia membuka apa? Membuka jendela di tembok yang dia punya. Dia punya tembok, dibikin jendela. Kemudian tapi masih tanah dia tuh. Apakah diperbolehkan? Yang hampir mendekati rumah atau tanah daripada tetangganya. Maka fala yumna'u min dzalika, tidak dilarang hal itu. Kenapa demikian diperbolehkan? Litasarrufihi fi milkihi, karena dia menggunakan pada kepemilikannya. Jadi bukan tanah tetangganya, bukan, tanah dia, tanahnya tanah milik dia. Sisain nama dia itu di tembok, sisain nggak sampai kena tanah tetangga. Kemudian dia bikin jendela, apakah diperbolehkan? Ya diperbolehkan. Kenapa demikian diperbolehkan? Karena litasarrufihi fi milkihi, karena dia menggunakannya pada milik tanah yang dia punya atau rumah yang dia miliki. Jadi silahkan diperbolehkan tuh.
Dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu diperbolehkan. Wattafaqu ala anna lil muslimi an yu'liya bina'ahu fi milqihi. Sekarang gimana kalau kita ngebangun, meningkat, kita tingkatin rumah kita, bagaimana? Itu ada hukum juga tuh. Wattafaqu ala anna lil muslimi an yu'liya bina'ahu fi milqihi. Ittifaq para ulama, seperti para ulama, bahwasanya seorang muslim itu diperbolehkan untuk meninggikan bangunan rumahnya pada kepemilikannya, yang punya dia tapinya. Lakin la yahillu lahu an yutli'a ala awrati jirani. Enggak boleh baginya untuk melihat aurat-aurat, kekurangan-kekurangan aib daripada saudaranya. Enggak boleh tuh, enggak boleh. Kalau sampai melihat aurat tetangganya tidak diperbolehkan. Sengaja ke rumah tinggi, tapi pengen lihat tetangga yang cakep, nggak boleh kayak begitu, hukumnya haram. Fa in kana sathu a'la min sathi ghairihi. Qala Malikun. Nah sekarang kalau seandainya lotengnya itu lebih tinggi daripada loteng tetangganya, ini bagaimana hukumnya? Qala Malikun wa Ahmadu yalzamuhu bina'u satratin litamta'uhum dal israfi ala jarihi. Maka ini orang yang pengen ngebangun lotengnya lebih tinggi dari punya tetangganya, wajib dia bangun ada penutupnya yang mencegah mendekati rumah daripada tetangganya. Wajib hukumnya tuh dibangun, tembokin, jangan sampai mengenai rumah tetangganya. Itu hukumnya wajib dalam madhab Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhuma. Wa qala Abu Hanifah wa Syafi'i la yalzamuhu dzalika. Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan tidak wajib hal itu, nggak wajib, nggak wajib, diperbolehkan. Makanya di tanah Arab tuh demikian, loteng sama loteng nyambung tuh demikian. Karena dalam madhab Imam Abu Hanifah, dalam madhab Imam Syafi'i itu tidak ada kewajiban untuk menutupi antara loteng satu dengan loteng yang lainnya tuh. Dalam madhab kita, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu beliau mengatakan tidak ada kewajiban sama sekali kita untuk nutupin loteng yang kita punya, jangan sampai mengenai loteng tetangga kita. Wa hakadha ikhtilafuhum fi ma idza kana baina rajulaini jidarun. Demikianlah ikhtilaf para ulama kalau seandainya antara dua orang itu ada jidar dan temboknya, fasaqata maka gugur, maka jatuh gugur, fatala ba'ahaduhum al-akhara bibina'ihi famtana'ah, maka meminta menuntut yang satu dengan yang lainnya agar dibangun, maka dia nggak mau. Demikian tuh sama hukumnya tuh, sama demikian hukumnya. Ini merupakan ikhtilaf para ulama tadi. Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan wajib hukumnya tembokin, tutupin tuh, jangan sampai mengenai loteng tetangganya. Sementara dalam madhab Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu tidak ada kewajiban sama sekali untuk menutupi loteng kita, jangan sampai mengenai loteng daripada tengah kita. Ini madhab yang kedua, yaitu madhab kita, madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab.